فوق الثريا لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Kami dari kelompok Java, saya Azril, saya Biansyah, saya Arif, Rizky, Saya Devi, saya Rizka, saya Eva, dan saya Sofi. yang mana kami akan menentukan rata-rata dari mahasiswa menggunakan array satu dimensi dan dua dimensi. Baiklah, sini saya menjelaskan tentang voucher program untuk menginput dan menampilkan data mahasiswa. Yang pertama-tama ada mulai. Voucher dimulai dari simbol start yang menandakan program mulai dijalankan, dan kemudian ada input jumlah mahasiswa. Program meminta pengguna memasukkan jumlah mahasiswa. Nilai ini menentukan berapa kali proses input data akan dilakukan, dan kemudian ada inisialisasi variabel. Variabel i digunakan sebagai penghitungan atau loop. Nilai awalnya dibuat 0. Kemudian di sini ada percabangan. Program memeriksa apakah i lebih kecil dari n. Jika iya, berarti masih ada data mahasiswa yang harus dimasukkan. Jika tidak, berarti semua data sudah diinput dan program lanjut ke proses berikutnya. Kemudian ada input NIM mahasiswa. Pengguna diminta memasukkan NIM mahasiswa, dan kemudian ada input nama mahasiswa. Setelah NIM dimasukkan, pengguna meminta memasukkan nama mahasiswa. Dan kemudian di sini ada I sama dengan I tambah 1. Nilai I ditambah 1 untuk berpindah ke data mahasiswa berikutnya. Dan langsung kembali lagi ke pengecekan. Program kembali memeriksa apakah jumlah mahasiswa yang dimasukkan sudah mencapai N. Jika belum, proses input akan diulang. Kemudian kita masuk kemari ke tidak menampilkan daftar mahasiswa. Setelah semua data selesai diinput, program menampilkan judul daftar mahasiswa. Kemudian inisialisasi ulang. Variabel i diatur kembali ke 0 untuk memulai menginput data mahasiswa. Yang kedua, menampilkan data mahasiswa. Baik, terima kasih. Pada bagian awal program, kita mengimport scanner dari package Java Util. Scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Kemudian, terdapat kelas bernama identitas mahasiswa dan method main. Bagian ini merupakan bagian utama program yang akan dijalankan ketika program JavaScript dieksekusi. Selanjutnya, kita membuat objek scanner dengan nama input. Objek ini digunakan untuk membaca data yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah itu, kita mendeklarasikan variabel n yang berfungsi untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan ke dalam program. Kemudian, program meminta pengguna memasukkan jumlah mahasiswa. Nilai tersebut akan disimpan ke dalam variabel n. Setelah mengetahui jumlah mahasiswa, program membuat dua array satu dimensi, yaitu array NIM dan array nama. Kemudian array ini memiliki ukuran sesuai dengan jumlah mahasiswa yang dimasukkan. Array NIM digunakan untuk menyimpan NIM mahasiswa, sedangkan array nama digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa. Selanjutnya, program menggunakan perulangan for untuk memasukkan data mahasiswa. Pada setiap perulangan, pengguna diminta memasukkan NIM dan nama mahasiswa. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam array NIM dan array nama sesuai dengan indeksnya. Setelah semua data dimasukkan, program menggunakan perulangan for kedua untuk menampilkan kembali data mahasiswa yang telah disimpan. Program akan menampilkan NIM dan nama mahasiswa satu persatu sesuai dengan urutan. Masukkan nama, data mahasiswa, kita buat aja. Masukkan NIM, masukkan nama, dan data mahasiswa ketiga. Masukkan NIM, masukkan nama. Setelah kita masukkan,
data ketiga mahasiswa, dan inilah outputnya. Di sini saya akan membuat kode program dengan menggunakan array satu dimensi untuk mencari mata kuliah mahasiswa. Langsung saja di sini kita klik import Java titik until titik scanner. Setelah itu kita klik public class. Setelah itu kita klik tanda kurung kurawal tutup. Selanjutnya juga kita klik tanda kurung kurawal tutup. Nah, setelah itu kita klik run, kita tunggu sebentar. Nah, maka keluarlah di situ ada jumlah mata kuliah. Di situ kita klik 3, lalu kita klik enter. Di situ keluar nama atau kode mata kuliah 1. Di situ kita ketik PBO. Lalu mata kuliah yang kedua basis data. Nah, yang ketiga algoritma. Nah, keluarlah di situ outputnya, yaitu daftar mata kuliah. Yang pertama ada PBO, yang kedua basis data, dan yang ketiga ada algoritma. Baik, yang pertama kita memulai program. Setelah itu menentukan berapa banyak mahasiswa dan mata kuliah yang akan diproses. Lalu membuat daftar nama mata kuliah satu persatu agar sistem tahu nilai apa saja yang harus diisi. Yang kedua, masuk ke perulangan. Kita mulai masuk ke data mahasiswa pertama, menginput nama mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa tersebut, kita masukkan nilainya satu persatu sesuai daftar mata kuliah yang sudah dibuat di awal, dan pada kondisi I kurang N, setelah satu mahasiswa selesai, sistem akan bertanya, apakah ada mahasiswa lain? Kalau iya, prosesnya diulang dari input nama, output akhir. Setelah semua data mahasiswa dan nilai terkumpul, program terakhir untuk menampilkan hasil dari program tersebut. Sekian dari saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang flowchart program untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa array 2D. Yang pertama yaitu mulai. Proses dimulai dari program mulai. Yang kedua yaitu input jumlah mahasiswa. Pengguna memasukkan jumlah mahasiswa yang akan dihitung nilainya. Yang ketiga yaitu inisialisasi array 2D, yaitu sistem menyiapkan tempat penyimpanan data dan mengatur nilai awal, total, serta penghitung. Yang keempat yaitu cek kondisi. Program memeriksa apakah data mahasiswa masih ada yang belum diinput. Yang kelima yaitu input nilai mahasiswa ke I. Jika masih ada, pengguna memasukkan nilai mahasiswa. Yang keenam yaitu total. Nilai ditambahkan ke total, lalu penghitung bertambah. Yang ketujuh yaitu perulangan. Proses kembali mengecek hingga semua nilai mahasiswa selesai dimasukkan. Yang kedelapan yaitu rata-rata. Setelah semua nilai dimasukkan, sistem menghitung rata-rata nilai. Yang kesembilan yaitu tampilkan rata-rata, yaitu hasil rata-rata yang akan ditampilkan. Yang kesepuluh selesai, yaitu program berakhir. Terima kasih. Di sini saya sudah memasukkan kode PCB code, mana input N adalah jumlah mahasiswa dan input M adalah jumlah mata kuliah. Selanjutnya kita akan pencet tombol run dan masukkan jumlah mahasiswa. Masukkan 2. Selanjutnya masukkan jumlah mata kuliahnya. Kita buat 3. Masukkan nama mahasiswa. Masukkan nilai pertamanya 80, nilai keduanya 90, dan nilai ketiganya 70. Masukkan nama mahasiswa yang kedua. Masukkan nilai pertamanya 60 dan nilai keduanya 75, nilai ketiganya 85. Rekap nilai mahasiswanya akan muncul secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menentukan nilai rata-rata mahasiswa dengan menggunakan
array 2 dimensi, yang mana dengan array 2 dimensi ini akan menentukan nilai rata-rata mahasiswa. Dan langkah pertama untuk menentukan nilai langkah mahasiswa adalah menginput jumlah mahasiswa dengan menggunakan lambang N dan mata kuliah mahasiswa menggunakan lambang M. Adapun untuk langkah yang kedua adalah deklarasi array, yang mana di sini kita menentukan array 2 dimensikah yang digunakan atau 1 dimensikah yang digunakan, dan juga di sini kita menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Dan untuk proses selanjutnya adalah proses input data. Disinilah kita menentukan nilai data mahasiswa, berapakah jumlah mahasiswa yang akan kita input, dan juga berapa jumlah mata kuliah yang akan kita input. Dan untuk selanjutnya adalah validasi nilai atau validasi input, yang mana di sini saya menentukan nilai dari mata kuliah itu dihitung dari 0 sampai maksimal 100. Baik, kita masuk ke baris yang ke-41, menghitung rata-rata nilai untuk mahasiswa dengan membagi total nilai per mahasiswa dengan jumlah mata kuliah, dan hasilnya disimpan dalam array 1 dimensi. Selanjutnya baris ke-44 sampai ke-51 yaitu mencetak header tabel yang termasuk mencetak garis besar, judul kolom seperti nama, MK1, MK2, rata-rata, dan lain-lain. Selanjutnya baris ke-53 dan 59 sampai 59 itu menggunakan perulangan bersyarat untuk menampilkan data setiap mahasiswa. Perulangan luar atau for dalam kurung I sama dengan 0, I lebih kecil N, I plus itu mengiterasi setiap mahasiswa, dan N adalah jumlah mahasiswa. Perulangan dalam mengiterasi setiap mata kuliah, dalam kurung M adalah jumlah mata kuliah untuk mahasiswa saat ini. Selanjutnya itu mencegah kebocoran sumber. Baik, selanjutnya setelah kita selesai membuat kode program Java, kita akan mengklik tombol Run. Nah, di sini kita disuruh memasukkan input pengguna. Input penggunanya yaitu program dimulai dengan meminta pengguna untuk mengumpulkan nama dan nilai untuk setiap mahasiswa serta menyimpannya dalam struktur data. Dan yang ketiga, perhitungan rata-rata, yaitu setelah semua data dimasukkan, program mengulangi data yang disimpan, menghitung rata-rata nilai untuk setiap mahasiswa dengan menjumlahkan nilai dan membaginya dengan jumlah mata kuliah atau M. Dan terakhir, outputnya, yaitu program mencetak data dalam format tabel yang rapi, termasuk nama, nilai setiap mata kuliah, dan rata-rata yang dihitung sesuai dengan output yang terlihat pada gambar. Sekian dari tugas kami akhiri.